sini saya akan menjelaskan materi slide pertama. Adapun produk yang kami ambil yaitu dengan merek judul namanya Cocops. Mengapa? Alasannya yaitu karena kasus stunting masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dengan menggunakan produk kami, Cocops akan menjadi solusi yang inovatif dan efektif untuk mencegah stunting. Target pasar untuk Cocops juga sangat luas, tetapi fokus kasus stunting yang kami ambil pada anak-anak kekurangan gizi karena psikiater atau pemilih makanan. Sudah ada beberapa produk kompetitor untuk masalah ini, namun masih sedikit dalam bentuk varian cemilan anak, sehingga adanya peluang keberhasilan produk ini. Lalu apa itu produk Cocops? Bisnis ini menyediakan makanan pendamping pencegah stunting dalam bentuk cookies cemilan anak yang terbuat dari blondo, sampinga, VCO atau virgin coconut oil yang kaya akan protein dan sudah diteliti oleh beberapa pakar ahli gizi. Produk ini akan membantu juga orang tua dalam memberikan asupan gizi pada anak yang psikiater karena dibentuk dalam kemasan dan rasa yang disukai anak-anak dan menjadi pilihan jajanan yang sehat. Bagaimana kami akan memulai bisnis ini? Awalnya kita akan memulai dengan riset pemasaran untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan target pasar, kemudian menentukan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai produk, memberikan layanan pelanggan yang baik untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dan terus berinovasi dan mengembangkan produk untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengikuti tren pasar. Selanjutnya pada slide kedua, saya akan menjelaskan mengenai problem opportunity atau peluang masalah, yaitu pada bagian konteks, stunting pada anak bisa terjadi sejak dini, bahkan dalam kandungan ibunya. Meskipun begitu, potensi terkena stunting bisa terus ada sampai anak berusia 5 tahun. Penting untuk selalu memantau tumbuh kembang anak dan memastikan kecukupan gizi mereka karena anak yang jarang makan tidak mendapatkan cukup nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang dengan optimal. Lalu pada bagian problem, stunting bukanlah masalah yang muncul tiba-tiba, melainkan akibat dari berbagai faktor yang saling terkait. Para ahli sepakat bahwa akar masalah stunting bersifat multidimensi, artinya melibatkan berbagai aspek seperti dalam fokus kami kurangnya asupan gizi karena anak-anak banyak memilih makanan dan menolak makanan bergizi. Lalu bagian alternatif, pelanggan yang mempunyai anak stunting dikarenakan psikiater dapat memberikan asupan bergizi lainnya, seperti memvariasikan makanan ataupun memberikan camilan sehat dan bergizi agar anaknya kecukupan nutrisi. Lalu pada bagian customer, anak yang mengalami stunting sejak dini atau yang lebih tepatnya anak psikiater pemilih makanan dengan mencoba memakan camilan yang sehat dan banyak mengandung asupan bergizi. Lalu pada bagian emotional impact, yang pertama yaitu kecemasan dan ketakutan, yang kedua rasa bersalah dan penyesalan, yang ketiga frustasi dan kemarahan. Lalu pada bagian quantifiable impact, mengukur dampak stunting pada anak pemilih makanan dapat lebih kompleks karena faktor lain yang mempengaruhi pemilihan makanan. Asupan kalori seperti cemilan bisa diperkirakan dengan melacak jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi anak untuk memantau perkembangan anak dan efektivitas intervensi yang diberikan agar mengatasi masalah psikiater pemilih makanan. Lalu pada bagian alternatif shortcoming, salah satu kekurangan dari memvariasikan makanan bergizi dan memberikan cemilan sehat bergizi adalah anak yang tidak menyukai makanan yang diberikan, tidak suka dengan rasa yang ada ataupun tetap tidak mau makan karena lebih suka memakan jajanan yang kurang sehat lainnya. Lalu pada bagian slide ketiga, yaitu problem interviews and survey result. How many customers did you interview? Di mana jumlah pelanggan yang kami wawancarai sebanyak 18 orang dengan komposisi jenis kelamin 38,9% laki-laki dan 61,1% perempuan. Berdasarkan hasil wawancara, anak-anak mengalami stunting akibat psikiater 94,4%. Adapun menganggap penting pencegahan stunting 89,9% dan menganggap biasa saja 11,1%. Hasil untuk orang tua merasa kesulitan karena memilih makanan juga 16,7% karena orang tuanya kurang tahu. 72,2% karena anaknya pemilih dan tidak merasa kesulitan 11,1%. Jika disimpulkan, faktor utama stunting tersebut karena anak-anak yang mengalami psikiater. What was the interview method? Metode wawancara yang kami gunakan adalah survei Google Form. Kuesioner penelitian yang terdiri dari 9 pertanyaan bisa dilihat pada diagram pada PPT di atas.
Lalu pertanyaan, how many of them agree this is a problem and wants a solution? Terdapat 88,9% dari 18 orang yang merasa tertarik menggunakan COCOP sebagai upaya penurunan stunting. Lalu, how many of them say they don't need any solution? Namun, sekitar 11,1% dari 18 orang merasa kurang tertarik menggunakan produk COCOP ini. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu market size estimation. Market size estimation adalah proses menentukan potensi total permintaan untuk suatu produk atau layanan dalam pasar tertentu selama periode waktu tertentu. Ini biasanya dinyatakan dalam jumlah pelanggan potensial untuk potensial unit yang terjual atau pendapatan yang dihasilkan. Pada bagian pertama, Total Addressable Market (TAM), COCOPS ini menjangkau semua orang di Indonesia yang ingin hidup sehat seperti ibu rumah tangga, anak-anak, keluarga di seluruh Indonesia berdasarkan data BPS 273 juta jiwa penduduk Indonesia dan 50% penduduk Indonesia ingin hidup sehat dan berpotensi menjadi konsumen cemilan sehat. Lalu yang kedua yaitu Serviceable Addressable Market. SAM, orang yang tinggal di kota-kota besar dengan akses yang mudah ke supermarket dan toko makanan sehat. Dari data BPS terdapat 68 juta jiwa yang tinggal di kota-kota besar. 70% penduduk kota-kota besar 48 juta jiwa tertarik dengan cemilan sehat dan memilih daya beli yang cukup. Lalu pada bagian ketiga yaitu Serviceable Obtainable Market, yaitu di mana konsumen di kota-kota besar yang sangat sadar kesehatan dan memiliki preferensi terhadap cemilan sehat. Berdasarkan survei, sekitar 10% dari penduduk kota-kota besar memiliki kriteria ini. SOM untuk cemilan sehat di kota-kota besar Indonesia 4,8 juta jiwa. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu customer persona. Pada bagian goals, beliau ingin memastikan anaknya mendapatkan asupan gizi yang seimbang, lengkap, dan menemukan cara yang kreatif dan menyenangkan untuk membuat anaknya makan dengan lahap, serta membuat anaknya memiliki kebiasaan makan yang sehat dan seimbang. Bio dari yang kami wawancarai yaitu Bu Eti Herawati adalah seorang ibu pekerja sibuk yang harus menyeimbangkan karir yang menuntut dengan tantangan tanggung jawab membesarkan kedua putra-putrinya yang baru berusia 4 dan 6 tahun. Kesehatan dan kesejahteraan keluarganya adalah prioritas utama, tetapi salah satu dari anaknya mengalami kesulitan saat makan sehingga berat badan dan tinggi yang dimilikinya tidak sesuai dengan usianya. Jadi beliau selalu mencari pilihan makanan yang praktis dan sehat yang disukai anak-anaknya. Pada bagian frustration, anak lebih menyukai makanan jajanan yang tidak sehat di lingkungannya. Yang kedua, anaknya juga terpengaruh karena bosan dengan pilihan jenis rasa bentuk makanan sehat yang terbatas. Yang ketiga, sang ibu juga kesulitan dalam memberikan cemilan sehat pendamping kepada anak karena membutuhkan waktu lama untuk disiapkan. Yang keempat, makanan tidak praktis untuk dibawa berpergian. Yang kelima, anak tidak menyukai rasa atau tekstur makanan. Untuk slide ke-6 yaitu Flow Proportion Canvas, di mana pada bagian gain creators, cemilan ini dapat meningkatkan kepuasan manfaat pelanggan dan membantu mengatasi masalah stunting pada anak-anak di Indonesia dan bermanfaat seperti anak-anak mendapatkan cemilan yang sehat dan lezat. Orang tua merasa tenang karena mengetahui bahwa anak-anak mereka makan makanan yang sehat. Anak-anak belajar tentang pentingnya makanan-makanan yang sehat, meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Pada bagian produk service, memberikan cemilan sehat pada anak pemilih makanan yang mengalami stunting dapat membantu mereka juga berkembang dengan baik secara fisik, emosional, dan sosial, yaitu dapat meningkatkan energi dan konsentrasi, meningkatkan keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan mental. Pada bagian painkillers, yang pertama itu kondisi seperti terhambatnya pertumbuhan fisik anak. Yang kedua, kecerdasan di bawah rata-rata dan kesulitan belajar. Yang ketiga, anak-anak akan merasa kurang percaya diri, mudah marah sampai sulit bersosialisasi. Bagian keempat, terjadinya berbagai masalah kesehatan dan perkembangan yang dapat menurunkan kualitas hidup anak-anak secara keseluruhan serta dapat menyebabkan kematian anak. Lalu pada bagian gains, solusi cemilan yang praktis dan terjangkau serta lucu dan menarik untuk anak-anak. Pilihan makanan atau jajanan bergizi yang banyak manfaatnya, dukungan komunitas untuk anak-anak stunting, pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.
Pada bagian jobs, makanan yang menarik perhatian anak-anak, anak yang memakan makanan bergizi dan bermanfaat, perlunya dukungan dan keseimbangan dalam menghadapi anak-anak yang stunting, masa depan yang cerah dan tumbuh kembang yang optimal. Pada bagian pants, cemilan yang tidak tepat dan tidak disukai, makanan yang tidak mengandung gizi yang baik, tidak ada yang peduli dan mendukung menyembuhkan stunting anak, pertumbuhan yang lambat dan sering mengalami sakit. Untuk slide selanjutnya yaitu solution, di mana solusi dari produk kami itu solusi makanan yang lezat dan bergizi untuk anak-anak yang memilih makanan yang dikonsumsi. Biskuitnya yang sangat praktis dan higienis serta sangat menarik minat anak untuk dikonsumsi. Biskuit dengan tekstur yang renyah dan rasa coklat yang disukai anak-anak. Adapun list benefit solusi yang kami buat yaitu kaya akan protein, serat dan lemak dari kelapa yang membantu pertumbuhan anak, memenuhi kebutuhan kalsium, zat besi, vitamin B1 dan vitamin D untuk menunjang perkembangan anak. Tekstur biskuit yang renyah dan mudah dimakan oleh anak-anak, diperkaya dengan prebiotik untuk membantu pencernaan anak serta tanpa pemanis buatan dan pewarna. Adapun materi selanjutnya yaitu competition analysis, di mana pada kompetisi analisis ini pesaing dari produk kami yaitu Promil, Fitbar Junior dan Ultra Beneto. Bisa dilihat pada tabel hal-hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari produk kami dibandingkan dengan kompetitor. Namun adapun tabulasi analisis USP Cocops adalah lebih fokus pada nutrisi dibandingkan susu bubuk, sereal bar, dan biskuit kesehatan tulang, meningkatkan daya tarik dan konsumsi jangka panjang dibandingkan dengan cemilan sehat lainnya yang mungkin tidak begitu menarik bagi anak-anak, serta memberikan kemudahan bagi orang tua dalam menyiapkan bekal dan cemilan anak. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu Lean Canvas. Lean Canvas merupakan sebuah alat bisnis yang sederhana namun efektif untuk memvisualisasikan dan memvalidasi ide bisnis secara cepat. Ini adalah versi yang lebih ringkas dan dari bisnis model Canvas yang fokus pada startup dan bisnis yang sedang berkembang. Yang pertama, pada bagian pertama itu ada problem di mana anak stunting mengalami kekurangan gizi yang berakibat pada keterlambatan pertumbuhan fisik dan mental. Yang kedua, banyak anak stunting pemilih makanan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Lalu pada bagian existing alternatif yaitu bubur kacang hijau, susu formula, vitamin mineral suplemen, makanan pendamping ASI, empasi, fortifikasi. Lalu pada bagian solution, biskuit coklat yang kaya akan vitamin, mineral, dan kalori untuk membantu anak stunting memenuhi kebutuhan gizi mereka. Biskuit ini dibuat dengan bahan-bahan alami dan memiliki rasa yang lezat sehingga disukai anak-anak. Yang ketiga, biskuit ini mudah dibawa dan dimakan sehingga anak-anak dapat memakannya kapan saja dan di mana saja. Lalu bagian key metrics, di mana jumlah biskuit yang terjual, tingkat kepuasan pelanggan, presentasi anak stunting yang menunjukkan peningkatan berat badan dan tinggi badan setelah mengonsumsi biskuit. Untuk bagian unique evaluation portion, di mana yang pertama itu biskuit kelapa dengan coklat yang lezat dan bergizi untuk anak stunting pemilih makanan. Biskuit ini dibuat dengan bahan-bahan alami dan tidak mengandung bahan pengawet atau pewarna buatan. Biskuit ini mudah dibawa dan dimakan sehingga anak-anak dapat memakan kapan saja dan di mana saja. Untuk bagian high level concept, biskuit Cocops ini adalah solusi lezat dan bergizi untuk membantu anak stunting mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan rasa yang disukai anak-anak. Biskuit ini adalah cara mudah dan menyenangkan untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang mereka butuhkan. Pada bagian unfair advantage, resep unik yang tidak dimiliki pesaing, kemitraan dengan klinik dan rumah sakit untuk menjangkau resep unik yang tidak dimiliki pesaing. Lalu kemitraan dengan klinik dan rumah sakit untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Komitmen terhadap bahan-bahan alami dan berkualitas tinggi. Adapun channel yang digunakan dalam produk ini yaitu penjualan online melalui e-commerce dan media sosial, penjualan offline melalui toko obat dan supermarket, kerjasama dengan klinik dan rumah sakit untuk mendistribusikan biskuit kelapa kepada pasien anak-anak yang stunting. Lalu ada customer segment, yaitu orang tua dari anak stunting yang ingin
membantu anak mereka memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua, anak stunting yang pemilih makanan dan membutuhkan cemilan yang lezat dan bergizi. Yang ketiga, klinik dan rumah sakit yang menangani anak stunting. Lalu pada bagian early adopter, yaitu yang pertama, orang tua dari anak stunting yang sadar akan pentingnya gizi seimbang. Yang kedua, dokter anak dan ahli gizi yang mencari solusi baru untuk pasien stunting mereka. Yang ketiga, lembaga sosial dan komunitas yang fokus pada stunting. Lalu pada bagian cost structure, yaitu di mana biaya bahan baku seperti tepung, coklat, dan kelapa. Biaya produksi seperti pengolahan, pengemasan, dan pengiriman, biaya pemasaran dan penjualan seperti iklan dan promosi. Lalu pada bagian revenue stream, di mana penjualan langsung kepada konsumen melalui e-commerce dan toko offline. Lalu penjualan kepada klinik dan rumah sakit, dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendistribusikan biskuit seperti program pemerintah atau organisasi nirlaba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. MVP Product Description. Cookies Blondo Kelapa merupakan produk yang diformulasikan khusus untuk membantu mencegah stunting pada anak-anak. Produk ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti tepung blondo atau sisa hasil pembuatan minyak kelapa, tepung kelapa, susu, telur, gula merah, dan berbagai macam zat gizi lainnya yang esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Proses of cookies. Cara kerja produk cookies blondo kelapa pencegah stunting. Yang pertama, kandungan protein tinggi. Cookies blondo kelapa kaya akan protein yang merupakan bahan dasar untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, termasuk otak dan otot. Protein juga membantu dalam pembentukan antibodi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak. Yang kedua, sumber energi. Cookies blondo kelapa mengandung karbohidrat kompleks yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat ini diubah menjadi glukosa yang kemudian digunakan oleh tubuh untuk beraktivitas. Yang ketiga, kaya akan mikronutrien. Cookies blondo kelapa diperkaya dengan berbagai macam mikronutrien penting seperti zat besi, zinc, kalsium, dan vitamin D yang esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Zat besi membantu dalam pembentukan sel darah merah, zinc membantu dalam perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuh, kalsium membantu dalam pembentukan tulang dan gigi, dan vitamin D membantu dalam penyerapan kalsium. Yang keempat, meningkatkan nafsu makan. Cookies blondo kelapa memiliki rasa yang lezat dan mudah dicerna sehingga dapat meningkatkan nafsu makan anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan asupan kalori dan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Langkah-langkah untuk pelanggan. Yang pertama, berikan cookies blondo kelapa pada anak sebagai camilan sehat 2-3 kali sehari. Yang kedua, pastikan anak mendapatkan asupan gizi seimbang dari makanan lain seperti nasi, lauk pauk, sayur, dan buah. Yang ketiga, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau klinik anak. Yang keempat, konsultasikan dengan dokter jika anak menunjukkan tanda-tanda stunting. Informasi lainnya. 1. Cookies blondo kelapa aman dikonsumsi oleh anak usia 3 tahun ke atas. Yang kedua, cookies blondo kelapa dapat tersedia dalam berbagai rasa yang disukai anak. Yang ketiga, cookies blondo kelapa dapat dibeli di toko online dan offline. Manfaat lain cookies blondo kelapa. Yang pertama, meningkatkan energi. Yang kedua, menjaga kesehatan cernaan. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, menjaga kesehatan kulit. MVP validation. What's your MVP? Menawarkan cemilan sehat dalam bentuk cookies dari blondo kelapa membantu mencegah stunting pada anak-anak yang pemilih makanan dengan memberikan varian yang lezat, mengandung protein, dan kemasan lucu yang disukai anak-anak. Test details menggunakan questionnaire survey dari responden. Target audience for test, how many of them? 1. Orang tua dengan anak berusia 3 tahun ke atas. Kelompok ini sangat memperhatikan kesehatan dan gizi anak-anak mereka, sehingga mereka terbuka terhadap produk yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Kandungan protein, serat, dan vitamin B yang tinggi pada blondo cookies sesuai dengan prioritas mereka. Yang kedua, target sekunder. Individu yang sadar kesehatan. Kelompok
ini mencari camilan bergizi yang mendukung kesehatan mereka secara keseluruhan. Bahan-bahan alami dari Blondo Cookies tanpa bahan tambahan buatan dan pilihan bebas gluten menarik bagi preferensi mereka yang berfokus pada kesehatan. Kami merekrut 50 orang untuk mengisi kuesioner online. How will get to the audience, platform media sosial, saluran offline, kemitraan, dan jaringan teman. Conclusion, secara keseluruhan, validasi MVP Blondo Cookies adalah langkah yang sangat berharga yang telah membantu kami mengkonfirmasi potensi pasar produk kami, mendapatkan wawasan berharga tentang pelanggan kami, dan menyempurnakan penawaran kami. Kami yakin bahwa pelajaran dan data yang dikumpulkan selama proses validasi MVP akan sangat penting dalam memastikan kesuksesan Blondo Cookies saat diluncurkan ke pasar secara keseluruhan. Realizations or insight, lebih memahami kebutuhan dan preferensi spesifik target audience terkait rasa, tekstur, ukuran, dan manfaat kesehatan yang diinginkan dari camilan anak. Memahami pola penggunaan, umpan balik produk, validasi konsep, dan peluang permintaan. Results of test. Did enough customers buy? Why or why not? Iya, sekitar 88% tertarik, namun 12% tidak tertarik karena beberapa alasan, diantaranya karena kekurangnya pemahaman tentang stunting dan kurang perhatiannya terhadap tumbuh kembang anak dengan memberikan makanan pendamping. Did customer pay the price what we expect? Why or why not? Iya, karena kami menawarkan produk makanan berkualitas mengandung banyak protein, vitamin, dan karbohidrat membantu tumbuh kembang anak. Did customers come back to our product or show interest in doing so? Why or why not? Iya, karena kami memberikan banyak manfaat dalam mengatasi permasalahan tumbuh kembang anak, dan anak-anak pun tertarik dengan rasa juga kemasan yang kita buat. Orang tua juga jadi merasa praktis untuk memberikan camilan sehat pada anak-anaknya. Tetapi karena hanya satu varian, rasa customer menjadi bosan untuk mengkonsumsi cookies produk kami. Did customer recommended our product to others or evaluate about it? Why or why not? 92% tertarik untuk merekomendasi. Next steps, penyempurnaan produk, penetapan harga, dan strategi penjualan, pengembangan merek, dan pemasaran, rencana produksi, dan distribusi. Nomor sales panel. Pertama, target market upaya pemasaran dilakukan seperti ibu-ibu dengan anak balita, petugas kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat dapat memainkan peran penting dalam merekomendasikan biskuit ini, serta organisasi nirlaba yang bekerja di bidang kesehatan dan gizi anak dapat menjadi mitra penting dalam mendistribusikannya. Kedua, lead strategi pemasaran untuk menjangkau target pasar, yaitu menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, mengembangkan konten edukatif yang menarik seperti video animasi dan infografis, bermitra dengan organisasi nirlaba, influencer, dan media untuk menjangkau halayak yang lebih luas. Opportunities atau perfects. Peningkatan presentase ibu-ibu dan anak-anak yang mengetahui tentang stunting dan biskuit Cocops ini, peningkatan volume penjualan biskuit Cocops, peningkatan pangsa pasar biskuit Cocops di kategori biskuit anak, penurunan tingkat prevalensi stunting di antara anak-anak yang mengonsumsi biskuit Cocops ini. Keempat, customer tujuan utamanya untuk meningkatkan kesadaran tentang stunting anak, pemilih makan dan manfaat biskuit Cocops ini melalui berbagai saluran, serta membangun kepercayaan pada kualitas dan mitra biskuit Cocops melalui testimonial, studi ilmiah, dan program sampel gratis. Go to market strategi. 1. Sosial media presence. Kami membuat akun media sosial di platform Instagram, YouTube, dan website untuk melibatkan pembeli atau pelanggan baru. Kami akan membagikan konten informasi terkait dengan produk cookies pada platform dan menghubungkannya dengan Google Ads agar target iklan pemasaran dapat sesuai dan lebih cepat. Metode ini digunakan setiap hari. 2. Positioning statement. Dibuat dengan bahan-bahan alami dan penuh cinta, cookies Blondo adalah camilan sehat dan lezat yang sempurna untuk anak-anak yang aktif. Cookies Blondo kaya akan nutrisi penting seperti protein, serat, dan vitamin yang dibutuhkan anak-anak untuk tumbuh kembang dengan optimal. 3. Branding statement. Alami, bergizi, dan menyenangkan.
menekankan penggunaan bahan-bahan alami dan kandungan nutrisi yang tinggi, rasa yang disukai anak-anak, dan menekankan desain kemasan yang menarik dan nilai emosional dari produk yang dibuat dengan kasih sayang. Selain menggunakan sosial media untuk saluran produk, kami juga menggunakan cara pemasaran offline dengan bekerja sama dengan aparat pemerintah, sektor kesehatan, dan komunitas kesehatan untuk berbagai informasi secara langsung kepada masyarakat terkait dengan solusi untuk tumbuh kembang anak yang baik. Untuk membantu penyebaran dalam media sosial, juga kami akan bekerja sama dengan konten kreator atau influencer yang sesuai dengan produk kami untuk dipromosikan di akun media sosial. Berikut ini financial plan kami bisa dilihat di gambar. Berikut ini adalah forecast P&L kami yang dapat dilihat pada gambar. Berikut ini adalah financial projection kami yang bisa dilihat pada gambar. Berikut ini adalah unit economics kami yang dapat dilihat pada gambar. Rencana pendanaan. 1. Berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai ke level yang selanjutnya dari usaha tersebut? Kami membutuhkan dana sekitar 200 juta. 2. Berapa banyak yang telah di bootstrap? Jika tidak, mengapa? Tidak, karena kami sedang dalam tahap perencanaan pendanaan. Yang ketiga, berapa banyak yang bisa di bootstrap? Kami memperkirakan bootstrap hingga 100 juta lagi. 4. Berapa banyak pendanaan eksternal yang dibutuhkan? Jika tidak, mengapa? Kami membutuhkan pendanaan eksternal 100 juta. Dana ini akan memungkinkan kami untuk mempercepat rencana ekspansi kami, menjangkau lebih banyak anak-anak dan memberikan dampak yang lebih besar. Strategi pemanfaatan dana. Rincian. Yang pertama, biaya operasional. Yang kedua, promosi dan edukasi. Yang ketiga, memperluas jaringan bisnis. Yang keempat, memperkerjakan pekerja dan peneliti. Yang kelima, pengembangan iklan dan web. Yang keenam, peralatan dan distribusi. Yang ketujuh, penjualan dan keuntungan. Yang kedelapan, produksi dan pengembangan produk. Yang kesembilan, mempercepat pertumbuhan, meningkatkan dampak, menarik talenta terbaik, serta memperluas jangkauan.